Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu dosen Bu Surya selaku dosen mata kuliah manajemen perubahan dan teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur malah kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Adapun materi yang kami akan bahas adalah menjelaskan materi kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sebagai moderator dan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi yaitu Hanifah, Najla, dan Fajar. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Hanifah membacakan materi. Oh iya, Fajar. Waktu dan tempat saya persilakan. Berbasis kultural, mengembangkan budaya organisasi tidak mungkin dilakukan tanpa keberanian. Pemimpin karena menarik budaya organisasi yang akan membuat berbahaya karena melangkah keluar dari norma. Bagaimana cara pemimpin bertindak untuk mendukung pengembangan budaya membuat semua berbeda? Dalam hal membuat budaya organisasi tidak dapat didelegasikan. Pemimpin membimbing dengan menunjukkan kepada orang lain untuk mengikuti kultural. Kultural leader adalah orang yang dengan memberi contoh, menyeimbangkan dengan forum atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Leader ini dapat berada di setiap jenjang dalam organisasi. Mungkin menjadi direktur, manajer, supervisor, atau bukan manajer. Kultural leader membuat jelas bagaimana masalah manusia dan masalah operasional dapat disatukan. Ketika orang atau kelompok mulai berbicara dari aspek operasional, kultural leader menambahkan mindset atau segi kemanusiaan dengan baik. Pada dasarnya orang ingin menikmati harinya dengan baik, merasa kompeten, menjadi produktif, menikmati pekerjaan, dan mempunyai hubungan baik. Kultural leader tinggal memberi kesempatan dengan memberi contoh bagaimana pekerjaan sehari-hari harus dilakukan, bagaimana memimpin, selebihnya mereka akan mengikuti pemimpin. Pertama, memimpin pekerjaan sekarang. Pekerja sekarang ini ingin lebih banyak berbicara tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka ingin dikomunikasikan dan didengar. Pendapatnya dipertimbangkan dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Pekerjaan mendapat pekerja mereka ada semua tingkat menjadi kurang responsif terhadap kepemimpinan tradisional yang sempit. Direktif tidak komunikatif dan kadang-kadang bersifat menuntun yang mereka lihat sebagai kelemahan. Piagan mengemukakan bahwa great leader harus selalu direspon dengan visi dan fleksibilitas terhadap orang yang mengikutinya. Orang yang terikat, leader yang kuat mengembangkan budaya kerja yang mengikat dengan melakukan dua hal penting, yaitu sebagai berikut: creating the right environment atau menciptakan lingkungan yang tepat. Pemimpin menjadi model peran, mendorong dan menghargai mereka yang menunjukkan perilaku kepemimpinan baru. Pemimpin melakukan hal ini dengan menjadikan dirinya terbuka dan mau menerima pendapat orang lain dalam diskusi. Mendiskusikan nilai kemanusiaan dalam percakapan dan pertemuan. Pemimpin merayakan dan menghargai orang yang menunjukkan nilai budaya yang diinginkan dan meninggalkan nilai budaya lama tanpa ragu-ragu dan menunjukkan pada perilaku yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya ada installing the right process, menyusun proses yang tepat. Pemimpin mengusahakan proses yang formal dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga orang pada semua tingkatan dapat memberi kontribusi pada keputusan yang memengaruhi mereka. Kepemimpinan baru ini yaitu cultural leader bersifat mau menerima terbuka, kooperatif, partisipatif, komunikatif, berorientasi saling menguntungkan. Pemimpin ini mengusahakan visi yang jelas, tujuan, arah, batas, pembatasan, dan stabilitas. Mereka menghargai keberhasilan dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Di atas semuanya, pemimpin ini melihat bahwa partisipasi dan komunikasi yang baik tergantung pada jaringan hubungan pribadi berdasarkan pada saling pengertian dan saling menghargai. Yang kedua adalah produktivitas tinggi adalah mudah. Logika konvensional menyatakan bahwa jika kita ingin meningkatkan produktivitas, kita hanya perlu memfokuskan pada masalah tersebut. Akan tetapi hal tersebut jarang terjadi karena fokusnya mungkin tidak dapat terdapat dalam masalah tersebut. Semakin banyak tekanan dalam operasi dapat meningkatkan stres dan menurunkan produktivitas. Sebenarnya orang sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Kurangnya training dan informasi jarang menjadi problem. Problemnya terletak pada bagaimana membuang apa yang menghalangi orang untuk melakukan peningkatan produktivitas. Jika orang merasa bahwa mereka merasa menjadi objek, beban, perlengkapan terhadap produksi, akan sulit mengharapkan mereka memberikan semua yang mereka dapat lakukan. Sebaliknya, jika mereka merasa menjadi subjek dan fokus dari semua kejadian, jika mereka merasa perhatikan, maka mereka akan memerhatikan keadaan sistem yang dijalankan. Pekerja tahu benar apa yang harus dilakukan. Apabila terjadi sikap saling memperhatikan, produktivitas akan datang dengan mudah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa saat di tingkat kemanusiaan dapat mengganti sesuatu yang salah di tingkat hierarki keras Jakarta. Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan Amerika yang menciptakan tingkatan kemanusiaan, keterbukaan budaya kerja, prediktif mendapatkan keuntungan produktivitas melebihi cara lainnya. Hasil pendekatan baru pada kerja sehari-hari merupakan peningkatan produktivitas 10-40% dengan pemimpin yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin dengan pendekatan kultural dapat meningkatkan produktivitas dengan tanpa banyak kesulitan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najla. Sudah tepat saya selanjutnya. Materi selanjutnya ada memimpin berbasis hubungan. Yang pertama ada pengertian. Pemimpin berdasarkan hubungan dilakukan dengan mengintegrasikan semua kemungkinan hubungan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mereka melakukan negosiasi, membujuk dan mengintegrasikan. Mereka juga membangun jaringan, koalisasi, dan kolaborasi dalam bersaing untuk menyelesaikan tujuan bersama. Cohesive figure atau kepemimpinan berdasarkan hubungan merupakan salah satu model yang diajukan Jean Brunner. Pemimpin menurut Brunner harus belajar mengintegrasikan interdependence atau saling ketergantungan dengan diversity atau keberagaman. Interdependence menyangkut kegiatan yang bersifat saling melengkapi antara visi, masalah bersama, dan tujuan bersama. Sementara itu, diversity mencerminkan karakter individu, kelompok, dan organisasi yang berbeda dan memajukan kualitas yang berbeda. Yang kedua ada memahami interdependence dan diversity. Interdependence atau saling ketergantungan didorong terutama oleh teknologi yang menghubungkan setiap orang dan setiap hal. Hal tersebut mendorong kita menuju kolaborasi dalam berbagai bentuk seperti joint ventures, kemitraan, aliansi, strategi, jaringan, dan koalisasi temporal interdependence, mencari kebersamaan dan
membuat persamaan penting. Sebaliknya, diversity atau keberagaman berkepentingan dengan karakter yang berbeda di antara individu, kelompok, dan organisasi. Keberagaman juga mencerminkan kebutuhan manusia akan identitas, keunikan setiap orang, mengurangi perbedaan dan menekankan pada kebebasan dan individualisme. Keberagaman merupakan kekuatan untuk perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya yang ketiga ada pemimpin di era konektif. Interdependence atau diversity membedakan era konektif saat ini, di mana setiap orang dan segala sesuatu saling terjalin. Pentingnya keberagaman dan saling melengkapi yang tidak dapat dihindari memerlukan daftar kepemimpinan yang lebih dikembangkan sebelumnya. Connective leader dengan mudah mendapatkan koneksi di antara orang, gagasan, dan institusi yang berbeda. Mereka merasakan koneksi dan kemungkinan di mana pemimpin tradisional dan lawan jangka panjang hanya melihat perpecahan dan permasalahan. Karena connective leader dapat melihat dasar bersama, mereka dapat mulai mencari masalah. Tidak seperti halnya pemimpin individualistik. Connective leader dapat melihat tumpang tindih antara visi mereka sendiri dengan milik pemimpin lainnya. Dengan melalui tindak bersama, bahkan dalam masalah kecil, stereotype lawan diperlunak, empati tumbuh, dan dasar bersama berluas. Connective leader melakukan negosiasi, memujuk dan mengintegrasikan kelompok yang antagonis. Connective leader memberikan kontribusi pada keberhasilan orang lain dan bertindak sebagai mentor tanpa kehilangan kemampuannya untuk bersaing, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan sendiri ketika diperlukan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, connective leader harus mengembangkan 6 kekuatan kepemimpinan. Yang pertama ada etika kecerdasan politis. Connective leader menunjukkan sistem pengetahuan yang diwarnai perasaan etika kuat. Mereka menggunakan kekuatan pribadi orang lain dalam jaringan untuk mengatasi masalah mereka, bukan meningkatkan kekuatan sendiri. Mereka berhubungan secara emosional dengan konsisten dan melalui simbol dramatis yang tidak diharapkan. Connective leader meningkatkan kemampuan mendukungnya dan memastikan loyalitas mereka dengan mempercayai mereka dengan memberikan tugas mereka. Yang kedua adalah kebenaran dan akuntabilitas. Authenticity atau kebenaran menghasilkan kredibilitas dan melanjutkan keyakinan pada pemimpin. Kebenaran membantu konstituen dalam mempertimbangkan apakah perubahan pada perilaku pemimpin mencerminkan pemahaman baru dan lebih lengkap tentang masalahnya atau sekedar menunjukkan kelemahan. Akuntabilitas menyangkut 2 kewajiban. Yang pertama ada menjelaskan keputusan dan tindakan seseorang. Yang kedua, bertanggung jawab kepada stakeholder. Akuntabilitas berarti bahwa pemimpin ingin mempunyai setiap pilihan diperiksa dengan teliti. Tetapi connective leader bukan orang suci. Mereka dapat mengalami kesulitan seperti yang dialami orang dalam menjalankan kewenangannya. Mereka dapat menderita depresi jika sesuatu berjalan salah. Namun pada umumnya kemampuan khusus yang mereka bawa pada meja kepemimpinan memenuhi kesalahan manusia. Yang ketiga ada politik kebersamaan. Di dalam dunia yang dihubungkan dengan teknologi, tetapi terfragmentasi oleh kekuatan keberagaman, connective leader memperkuat masyarakat untuk melakukan hal ini dengan mempraktikkan politik kebersamaan yang menawarkan keanggotaan pada konstituen yang lebih luas. Mereka menciptakan lingkungan di mana banyak konstituen paling tidak mencapai sebagian agenda mereka. Untuk membangun masyarakat dalam organisasi, connective leader mengambil perspektif yang lebih luas tentang apa yang diperlukan dan oleh mereka mencari kesamaan dan dasar bersama, bahkan di antara kelompok yang melihat agenda mereka sebagai mutualis eksklusif, bersifat saling menggantikan. Karena connected era masih dalam tahap pemulaan, banyak mahasiswa terkunci dalam harapan kepemimpinan tradisional. Pemimpin yang terikat dalam perilaku kolektif akan terus mengkomunikasikan maksud pada konsep
Leader yang meng-coach dan mendorong rekan yang lebih muda biasanya mengambil tanggung jawab kepemimpinan secara aktif. Selanjutnya ada kepemimpinan penuh harapan. Para leader mendorong perluasan kreatif dari misi mereka dan hanya memerlukan rekan kerja bertindak secara etis dan legal. Di luar itu, kreativitas rekan kerja dapat memperluas sampai pada batas alaminya sendiri. Kepemimpinan melalui harapan menolak obat masyarakat, tapi connected leader membiasakan diri pada dinamika pembelajaran dan mengenal bahwa tidak semua usaha baru menghasilkan sukses segera. Mereka mendukung rekan kerja meskipun kadang-kadang gagal dan mendorong mereka untuk mencoba. Selanjutnya ada prinsip-prinsip connected leader. Connected leadership tidak tetap pada perilaku, biasanya kita pelajari sejak semula tentang mencapai tujuan. Perilaku ini kita anggap sebagai chief style atau gaya berprestasi. Setelah itu kita cenderung membatasi diri pada serangkaian gaya berprestasi yang lebih sedikit yang telah membuat prestasinya adalah panjang yang perilaku yang penting bagi dengan dasar perilaku connected leadership dapat dibagi dalam 3 part. Yang pertama ada direct style of leadership atau gaya kepemimpinan langsung. Orang yang lebih suka pada gaya mencapai prestasi secara langsung cenderung mengonsentrasikan pada tugasnya sendiri, berhubungan dekat dengan kekuatan, keberagaman, gaya mereka cocok pada usaha ini. Strategi yang merupakan direct style adalah intrinsik yang ditunjukkan oleh kekuasaan, bahkan kegembiraan dari menguasai tugas sendiri dipukul terhadap suatu kepentingan. Terus yang kedua, kompetitif yang dilakukan dengan mengalahkan orang lain, mengukur penyelesaian seseorang terhadap suatu kinerja eksternal, dan yang tiga, mengambil tanggung jawab, mendelegasikan tugas, dan mengkoordinasi tindakan manusia. Selanjutnya yang kedua itu ada relational style of leadership atau gaya kepemimpinan relasional. Orang yang lebih senang bekerja dalam tugas kelompok atau membantu orang lain mencapai tujuannya menunjukkan gaya kepemimpinan relasional. Gaya relasional sama dengan kekuatan sosial dari sifat saling menentukan dengan 3 strategi. Yang pertama, kolaboratif atau integratif. Yang kedua, kontributori atau menyumbang. Yang ketiga, vicarious atau dilakukan orang. Terus yang ketiga ada instrumental style of leadership atau gaya kepemimpinan instrumental. Gaya kepemimpinan instrumental mempunyai karakteristik pengetahuan logis, tetapi connected leader menggunakan tindakan instrumental untuk mengintegrasikan gaya kepemimpinan berorientasi pada diri sendiri dengan orientasi pada kelompok. Individu yang melihat dirinya dan orang lain sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan lebih suka diri dengan tetapi itu ada personal, yaitu menggunakan asertivitas, memakai kecerdasan, kebijakan, humor, ketampanan, ketertarikan fisik, keterbelahan keluarga, pendidikan atau dicapai untuk menaikkan. Yang kedua ada sosial, yaitu menciptakan dan menggunakan jaringan sosial dan aliansi seperti menggunakan orang untuk kesehatan sosial. Yang ketiga, instrumen yaitu menyandarkan diri pada orang lain untuk meningkatkan visi bersama tanpa struktur visi, tetapi dengan melakukan kuantitas. Meskipun pada leadership menambahkan dimensi instrumental etika, hal tersebut tidak menghilangkan strategi kepemimpinan yang telah dipelajari sebelumnya. Connected leadership membangun apa yang telah diketahui efektifnya dan tentang kehidupan manusia. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Baik, di sini ada 3 gaya kepemimpinan perubahan menurut Andreson. Andreson mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan perubahan merupakan kontinum yang dicerminkan oleh 3 dasar kepemimpinan. Yang pertama
realitas eksternal dan mengabaikan kekuatan orang dan budaya serta kebutuhan. Harapan untuk berhasil dalam gaya perubahan ini yaitu ada 4 variabel, antara lainnya yaitu ada pemimpin sangat karismatik, yang kedua ada organisasi dalam krisis, yang ketiga ada kelompok masa kritis memahami urgensinya, dan yang keempat orang cukup mempercayai pemimpin untuk mengikuti perintahnya. Kemudian yaitu gaya yang kedua itu ada facilitating change leadership style, yaitu menggunakan model proses perubahan kompresif dengan mendesain proses perubahannya terlebih dahulu. Kemudian selama proses fasilitasi mereka secara sadar mengubah implementasi dari desain apabila kebutuhan dinamis timbul. Pemimpin fasilitasi ini memperhatikan realitas internal dan eksternal apabila mereka mendesain dan memfasilitasi proses transformasi dan mau mengubah rencana apabila ingin diperlukan di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada gaya self-organizing, yang ini tidak menggunakan metodologi terstruktur tetapi membiarkan proses transformasi organisasi sendirinya. Self-organizing change leadership ini tidak berusaha mengawasi atau bahkan mempengaruhi proses perubahan baik dengan menciptakan proses desain lebih dahulu atau memfasilitasinya. Kemudian self-organizing leader ini menggunakan berbagai perangkat perubahan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam organisasi. Self-organizing change leader ini memelihara kondisi untuk transformasi di dalam organisasi, tetapi memberikan kesempatan desain aktual dan fasilitasi proses perubahan muncul dari organisasi. Selanjutnya yaitu ada strategi pemimpin perubahan. Ini terdapat menjadi 5 strategi. Yang pertama yaitu ada akselerasi perubahan di masa depan, yaitu Peter Senge memperhatikan bahwa perubahan dalam 10-20 tahun ke depan cenderung lebih rendah daripada 10-20 tahun yang lalu. Namun Peter Drucker ini berpendapatan bahwa tersebut terjadi karena pada umumnya orang beranggapan bahwa beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya Drucker ini memperkirakan bahwa di masa depan, terutama di negara yang sedang berkembang, salah satunya itu faktor dominan yang berpengaruh besar pada perubahan adalah perubahan berkependudukan. Menurut Drucker ini, setiap pemimpin organisasi harus menjadi change leader, berbeda dengan pendapatnya pada umumnya. Drucker berpendapat bahwa kita dapat mengelola perubahan, tetapi harus berada di depannya ketika harus dapat membuat atau menciptakan perubahan itu sendiri agar dapat memimpin di dalam strategi perubahan tersebut. Kemudian yaitu ada pemimpin dalam pusaran perubahan, yang dimana Drucker menegaskan bahwa kita harus dapat menerima kenyataan bahwa organisasi harus berkaitan dengan perubahan dan pemimpin harus menciptakan kesediaan untuk berubah. Setelah 2 tahun proses akan menjadi self-supporting, namun untuk mulai sangat sulit. Hal ini terjadi karena manajer harus menggunakan lebih banyak waktu, bahkan mengorbankan keluarganya. Drucker menanamkan sebagai emotional invest, di mana banyak orang tidak lagi mempunyai kepribadian kecuali hanya memperhatikan akan produknya saja. Yang ketiga yaitu ada langkah pemimpin perubahan. Menurut Drucker ini, kita harus mempunyai seseorang di puncak dan menyenangi sesuatu yang tidak terduga. Di sisi lain, kita ditempatkan 1-2 orang untuk mengerjakan kepada mereka di puncak organisasi. Perlu diberitahukan mereka dibayar tidak untuk menjadi pandai, tetapi untuk menjadi benar. Drucker ini mengakui bahwa sangat banyak kejutaan dan setiap kejutaan merupakan tantangan yang tidak akan terlalu lama. Kejutan ini tidak menjadi peluang, tetapi setiap peluang merupakan harus ditekuni oleh serius. Oleh karena itu, menjadi pemimpin perubahan harusnya menghadapi terjadinya kejutan dan sebagai konsekuensinya perlu melakukan perubahan. Kemudian yang keempat yaitu ada keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas. Peter Senge melihat bahwa orang cenderung stres karena terlalu banyak perubahan. Sebenarnya mereka menjadi stres karena tidak mudah untuk
merupakan kepuasan pekerja. Di sini apabila orang menyenanginya, mereka akan membuat inovasi, berani mengambil resiko, mereka saling percaya atau satu sama lain karena mempunyai komitmen pada apa yang mereka kerjakannya. Edward Deming bisa berbicara tentang organisasi yang mencari kesenangan dalam bekerja. Orang yang sedang pekerjaannya merupakan indikasi adanya kekuatan kerja, juga memperhatikan bahwa orang yang sudah pensiun cepat memburu keadaannya. Pekerjaan khas dimensi makhluk hidup dan orang berprestasi karena menyenanginya pekerjaannya. Perusahaan mempertahankan pekerja yang memiliki kinerja baik dengan berbagai hadiah seperti bonus, berupa saham, office atau reward atau opsi lainnya. Selanjutnya saya tanya jawab. Silakan apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 9? Ya, Putri Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa dalam pengembangan budaya organisasi seorang pemimpin tidak dapat didelegasikan? Sedangkan menurut Drucker, kita harus mempunyai seseorang di puncak dan menyenangi sesuatu yang tidak terduga. Di sisi lain, kita tempatkan 1-2 orang untuk mengatur. Saya ingin bertanya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tribunal Putri dari kelompok 12. Tadi kan pada slide keempat itu terdapat prinsip-prinsip connective figure. Salah satu dari prinsip itu kan ada relational style of leadership atau yang biasa disebut gaya kepemimpinan relasional. Nah, dari gaya kepemimpinan tersebut, strategi apa saja sih yang dijalankan oleh gaya kepemimpinan relasional itu? Terima kasih. Ya, satu lagi. Ayo. Siapa mana? Tadi di slide kalau nggak salah gaya kepemimpinan perubahan itu kan ada 3 poin ya. Nah ini coba dong kasih contoh dari self organizing change leadership style. Baik, ada yang nanya lagi? Ada pertanyaan?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Fatmawati. Dia akan menanyakan mengapa dalam pengembangan budaya organisasi seorang pemimpin tidak dapat didelegasikan. Nah, karena mengembangkan budaya organisasi tidak mungkin dilakukan tanpa keberanian pemimpin karena menarik budaya organisasi yang ada membuat berbahaya karena melangkah keluar dari norma. Bagaimana cara pemimpin bertindak mendukung pengembangan budaya membuat semua berbeda dalam hal mengubah budaya organisasi tidak dapat didelegasikan. Kemudian sedangkan menurut Drutsker kita harus mempunyai seseorang di puncak dan menyenangi sesuatu yang tak terduga. Di sisi lain kita tempatkan satu atau dua orang untuk mengerjakannya. Jadi di sini pemimpin harus mampu mempengaruhi seluruh organisasi dengan pola pikir bahwa perubahan adalah peluang atau bukan hambatan. Jadi di sisi lain kita harus menempatkan satu atau dua orang untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena mereka perlu diberitahu bahwa mereka dibayar tidak hanya untuk menjadi pandai tetapi untuk menjadi benar. Sedangkan kan di tadi yang awal tidak boleh didelegasikan kan? Iya. Terus menurut Drakter ya, itu harus didelegasikan satu atau dua orang kan masuknya ke delegasi kan perwakilan dari pemimpin tersebut kayak gimana? Di menurut Drakter nggak boleh didelegasikan, terus yang di pengertian dari awalnya tidak boleh didelegasikan. Jadi baiknya itu gimana, didelegasikan atau tidak? Jadi untuk yang didelegasikan itu kan merupakan dalam berbasis kultural ya, dan baik, jadi nah jawabannya itu harus didelegasikan karena cuma hanya menurut Drakter kita tidak perlu mendelegasikan karena Menurut Drakter harus didelegasikan.
bahwa kebanyakan masalah tidak dapat diselesaikan, tetapi hanya sekedar untuk dapat bertahan. Nah, dengan demikian rapat ini mempunyai peluang yang harus dibuat atau daftar dan diperhitungkan resikonya. Kemudian memfokus pada beberapa prioritas. Seseorang tidak dapat melakukan terlalu banyak pilihan yang terbaik dan cocokkan dengan peluang yang tersedia. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang pemimpin perubahan tidak harus selalu menjalankan pekerjaannya sendiri, tetapi dapat menunjukkan orang yang dapat dipercaya untuk menerima delegasi guna menjalankan sebagian dari kekuasaan dan kewenangannya yang tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan sendirinya. Ngerti ya? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Dinara. Tadi kan yang di prinsip-prinsip manajemen itu ada yang relational style of leadership yang dan ini harus saling ketergantungan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu ada kolaboratif atau bekerja sama, yaitu bekerja dengan orang lain dalam tugas kelompok, membagi kewajiban dan tanggung jawab untuk berprestasi. Yang kedua ada kontributori atau menyumbang, yaitu bermain peran di belakang layar atau membantu orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada vicarious atau dilakukan orang lain, yaitu mendapatkan kepuasan dengan memfasilitasi, komunikasi dan mengamati prestasi orang lain. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delphi tentang contoh self-organizing change leadership style. Jadi ketika kita mempunyai suatu perusahaan, tapi kita ini belum tidak menggunakan metode yang terstruktur. Jadi kayak dalam perusahaan itu kita masih punya metode-metode yang belum terstruktur, kayak misalnya kayak kita contohnya kita mau melakukan hal perusahaan lain, tapi dari sebelumnya kita tidak mempunyai rencana gitu. Jadi struktur dalam perusahaan kita itu belum terstruktur metodologi dan di dalam perusahaan itu. Jadi kayak masih ya kayak misal kayak bisa disebutnya kayak dadakan gitu loh. Jadi kan kita di dalam perusahaan nih, kita mempunyai perusahaan. Nah, di perusahaan itu kita belum mempunyai metodologi yang terstruktur gitu, yang benar-benar rinci gitu. Karena kayak perusahaan ini minggu pertama mau akan mengadain meeting ke mana. Nah, jadi perusahaan self-organizing ini kayak masih berantakan, jadi kayak tiba-tiba aja gitu loh. Dalam merencanakan perusahaan tersebut untuk meeting gitu. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, memimpin membimbing dengan menentukan pada orang lain untuk mengikuti. Cultural leader membuat jelas bagaimana masalah manusia dan masalah operasional dapat disatukan. Memimpin berdasarkan hubungan dilakukan dengan mengintegrasikan semua kemungkinan hubungan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Gaya kepemimpinan perubahan merupakan kontinum yang dicerminkan oleh 3 gaya dasar, yaitu controlling, facilitating, and self-organizing.
ditutup. Demikian tadi presentasi kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada yel-yelnya apa? Thank you.